Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mulai, saya ada pantun dulu. Ada semut, ada gula. Gulanya gula Jawa. Sebelum mulai presentasinya, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah telah memberikan kita sehat badan, sehat pikiran sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang sederhana ini. Tidak lupa pula kita sajikan kepangkuan alam Nabi besar Muhammad SAW yang mana oleh beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan yang kita rasakan sampai saat ini. Penghormatan saya kepada Bapak Kepala Sekolah SDN Sukadamai, Pak Arji Yunandar, dan penghormatan saya kepada dewan-dewan guru semuanya yang telah hadir di ruangan ini. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dewan-dewan guru semuanya yang telah meluangkan waktunya hari ini untuk membahas tentang budaya positif yang akan saya presentasikan di hari ini. Untuk kata-kata sambutan dari kepala sekolah, saya persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada ruangan ini dalam kegiatan diseminasi dari guru penggerak yaitu budaya positif. Salawat dan salam kita sajikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Ibu Intan sebagai CGP di angkatan 10, Bapak Ibu guru semua yang hadir pada kegiatan hari ini. Nah, Bapak dan Ibu, dalam kata-kata sambutan tidak saya perpanjang ya, karena memang nanti Ibu Intan juga memiliki durasinya sendiri. Jadi pada kesempatan kali ini saya sebagai kepala sekolah sangat mendukung kegiatan yang sudah dilakukan oleh Ibu Intan terkait dengan diseminasinya yaitu terkait budaya positif. Bapak dan Ibu, nanti dalam kegiatan budaya positif ini nanti ada interaksi di sini ya antara CGP-nya dengan pesertanya. Nanti kita diharapkan nanti bisa saling membantu ya Ibu kita. Begitu juga bisa diambil manfaatnya apa itu yang namanya budaya positif. Nah, ya. Jadi budaya positif itu mungkin nanti bisa diterapkan di kelas-kelas kita Bapak dan Ibu. Bagaimana apa itu restitusi ya, bagaimana nanti kita menerapkannya, bagaimana nanti kesepakatan kelas ya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dalam kata-kata sambutan untuk Bu Intan ya, semangat ikuti terus kegiatannya ya. Nah, jadi kalau bisa nanti bisa diimbas kepada guru-guru yang lain seperti itu. Itu saja. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih untuk Pak Arji yang telah memberi kata-kata sambutan. Selanjutnya, sebelum kita mulai dalam presentasi, alangkah baiknya kita berdoa untuk memberkati acara hari ini. Kita akan berdoa membaca Al-Fatihah dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sebelum kita mulai mempresentasikan budaya positif, kita akan membuat keyakinan kelas dulu. Satu, siapa yang ingin memberi saran tentang keyakinan kelas kita hari ini? Ya, Ibu Rina. Apa Bu Rina?
Disiplin. Disiplin. 2. Siapa yang ingin memberi saran untuk keyakinan kelasnya? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. 3. Aktif dalam kelas. Aktif dalam kelas. 4. Ada yang ingin memberi saran lagi? Saling menghargai. Saling menghargai. 5. Ada lagi yang ingin menambahkan? Tugas tepat waktu. Mengerjakan tugas tepat waktu. 'Dah, sudah cukup? Ada yang ingin ditambahkan atau dihilangkan? Kita sepakat? Keyakinan kelas kita hari ini: 1. Disiplin. 2. Bertanggung jawab. 3. Aktif dalam kelas. 4. Saling menghargai. 5. Mengerjakan tugas tepat waktu. Kita sepakat? Sepakat. Oke. Kebersihan boleh satu lagi. Menjaga kebersihan boleh ya. Satu lagi, menjaga kebersihan. Kebersihan. Oke, menjaga kebersihan. Ada lagi? Dah, udah cukup ya. Dah, berarti kesepakatan kelas kita hari ini adalah: 1. Disiplin, bertanggung jawab, aktif dalam kelas. 4. Menghargai. 5. Mengerjakan tugas tepat waktu. 6. Menjaga kebersihan. Tadi kita sudah sepakat ya dengan keyakinan kelas kita. Sudah sepakat? Ya. Sekarang untuk selanjutnya kita ice breaking dulu ya. Ya, coba ibu-ibu semua bangun. Bangun. Ya. Ikuti saya. 1, 2, 3. Tangannya ke kanan digerak-gerakkan. Tangannya ke kiri digerak-gerakkan. Tangannya ke depan digerak-gerakkan. Tangan disilang, jempol digoyang. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Tangannya ke kanan digerak-gerakkan. Tangannya ke kiri digerak-gerakkan. Tangannya ke depan digerak-gerakkan. Tangan disilang, jempol digoyang. Oke, thank you. Dah, udah semua ibu? Semangat. Dah, kita sambung kelima ya. Boleh ya? Kita sambung kelima ya. Siapa dulu yang ingin membuat sebuah kalimat? Siapa? Siapa yang ingin membuat sebuah kalimat? Tentang apa saja? Kalimat apa aja? Nanti orang lain akan menyambung kalimat terakhirnya. Siapa yang ingin membuat kalimat? Apa aja boleh? Coba mikir. Saya berangkat ke sekolah. Oke, boleh. Pagi ini Pagi ini saya berangkat ke sekolah. Kata terakhirnya apa? Kalimat terakhirnya? Sekolah. Saya berangkat ke sekolah. Sekolah terakhir. Sekarang Bu Arni lempar ke kawan yang lain. Siapa yang mau ditunjuk? Buat kalimat dari kata sekolah lagi. sekolahku indah dan bersih. Sekolahku indah dan bersih. Kemana Ibu Lia mau lempar? Indah, bersih. Bersih apa? Bersih itu indah. Bersih itu indah. Siapa mau lempar lagi? Indah itu adalah sebagian dari iman. Indah sebagai dari iman. Kemana lagi Bu Nora lempar? Gimana kan ke Bu Ina? Wina. Silakan Wina. Kalimat dari iman. Iman dan takwa sangat penting
penting bagi kita manusia. Ya, lempar ke siapa lagi? Lempar ke Bu Khairul. Manusia. Manusia. Manusia ciptaan Allah. Oke, semoga ya tepuk tangan untuk ibu-ibu semuanya. Nah, kita masuk dalam presentasi kita hari ini. Ini adalah salah satu tugas saya di pendidikan guru penggerak yang sudah saya jalani lebih kurang sudah 3 bulan. Banyak ilmu pengetahuan yang sudah saya dapatkan. Salah satunya yang akan saya presentasikan di modul 1.4 ini, budaya positif. Perkenalkan, fasilitator saya Cut Fitriana dan pengajar praktik saya Ibu Novi Novianti. Selanjutnya, rancangan tindakan untuk aksi nyata. Selanjutnya, latar belakang. Murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Selanjutnya, tujuan dari aksi nyata. 1. Menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. 2. Menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya, tolok ukur. 1. Terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. 2. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Selanjutnya, lini masa tindakan. Langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. 1. Menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas. Selanjutnya, lini masa tindakan. Langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. 1. Menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Tadi langkah-langkah tindakan yang dilakukan untuk menerapkan budaya positif. Yang pertama berarti menghadap kepala sekolah, menjelaskan kepada rekan guru semuanya pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah. 2. Mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif atau keyakinan kelas. Dan segitiga restitusi, mengumpulkan semua dewan guru untuk diseminasikan penanaman materi budaya positif atau keyakinan kelas di kelasnya masing-masing, yaitu segitiga restitusi. Ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Berarti setiap dewan guru dianjurkan untuk membuat keyakinan kelasnya masing-masing di dalam kelasnya, membuat keyakinan kelasnya masing-masing di dalam kelas. 4. Memantau dan merefleksi dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Setelah keyakinan kelas dibuat, kita merefleksi dan memantau apakah sudah sesuai dan sudah sepakat keyakinan kelas yang kita buat. Selanjutnya, dukungan yang dibutuhkan. 1. Dukungan dari kepala sekolah. Ini sangat penting ya, dukungan dari kepala sekolah dan rekan guru serta murid, agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan dengan secara lancar dan menyeluruh. Berarti membuat keyakinan kelas itu harus ada dua belah pihak, antara murid dan guru sepakat kita buat bersama-sama di dalam kelas. 2. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif sekolah. 3. Dukungan dari orang tua dan dalam melakukan budaya positif di rumah. Dukungan orang tua juga sangat perlu ya. Selanjutnya, budaya positif. Apa sih budaya positif? Apa yang dimaksud dengan budaya positif? Budaya positif adalah
menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Selamat datang para guru hebat, mari kita bersama berkolaborasi, saling mendukung dan mewujudkan disiplin positif di sekolah kita masing-masing. Konsep utama modul budaya positif adalah 1. Perubahan paradigma belajar. 2. Disiplin positif. 3. Kebutuhan dasar manusia. 4. Motivasi perilaku manusia. 6. Posisi kontrol restitusi. 6. Keyakinan kelas. 7. Segitiga restitusi. Pelajaran selanjutnya yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahapan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada berapa profil pelajar Pancasila? Ada berapa? Ada 6. Pelajar profil Pancasila ada 6. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Inilah yang dimaksud pembelajaran dengan paradigma baru sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin adalah dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. 2. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik bukan intrinsik. Apa yang dimaksud dengan motivasi intrinsik? Motivasi intrinsik itu motivasi yang hadir dalam diri dia sendiri tanpa adanya imbalan dan hadiah. Sedangkan ekstrinsik adalah melakukan sesuatu karena imbalan dan hadiah. 2. 3. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. 1. Bertahan hidup. Bertahan hidup contohnya tempat tinggal, makanan, kesehatan, itu bertahan hidup. 2. Kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya rasa diterima di dalam kelompok, kita beri kasih sayang. 3. Penguasaan. Bagaimana contoh dari penguasaan? Diakui pencapaiannya, didengar, dikasih pujian. Ini namanya penguasaan. 4. Kebebasan. Kebebasan ini bukan kita memberi kebebasan kepada murid, dia bebas membuat sesuka hati dia. Di sini diberi kebebasan dalam memberi pendapat, dalam mencari ide-ide yang baru. 5. Kesenangan. Kesenangan contohnya bagaimana? Apa contoh dari kesenangan? Contoh dari kesenangan adalah kita menciptakan pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak didik kita. Menyenangkan, menyanyi dalam belajar. Kita membuat anak kita menyenangkan di dalam kelas. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar dan tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik.
mendapat imbalan atau menghargai diri dan orang lain. Melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan ini merupakan motivasi ekstrinsik. Menghargai nilai-nilai kebaikan diri sendiri adalah murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebaikan. Ini merupakan motivasi intrinsik. Ya. Berarti kalau motivasi intrinsik itu hadir dalam diri kita sendiri untuk menghargai diri kita sendiri bahwa ini bermanfaat untuk kita lakukan. Ini adalah intrinsik. Dan motivasi ekstrinsik ini adalah kita hanya ingin mengharap imbalan atau hadiah. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Hukuman, menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah hati. Penghargaan, tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, konsekuensi, penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan, restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya atau orang lain, teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Inilah konsep disiplin dengan identitas sukses. Selanjutnya, konsep disiplin pendekatan restitusi. Inilah sebuah cara kita menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian, restitusi adalah menciptakan proses kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dan karakter yang kuat. Ciri-ciri dari restitusi, bukan menembus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan fokus pada solusi. Inilah perbedaan antara restitusi dan ciri-ciri restitusi. Inilah sebuah cara untuk kita tanamkan disiplin positif pada murid. Perbedaan. Contoh kasus, siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, ini sebuah kasus ada siswa sering tidak membuat PR. Ayo kita lihat dari hukuman. Hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, inilah perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Selanjutnya, inilah 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama adalah penghukum, kedua, pembuat merasa bersalah, ketiga, teman, keempat, pemantau, kelima, manajer. Nah, inilah 5 posisi kontrol restitusi. Pertama, penghukum, kedua, pembuat merasa bersalah, ketiga, teman, keempat, pemantau, kelima, manajer. Selanjutnya, cara contoh penerapan 5
5. Posisi kontrol. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ayo kita lihat di posisi penghukum. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan kelas. Pembuat rasa bersalah. Berapa kali Bapak harus bilang, harus memberitahu kamu, Pak, Bapak kecewa sama kamu. Teman, ayolah yang tertib, buat Pak Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Pemantau, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Manager, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, inilah posisi penerapan 5 posisi kontrol setiap kasus siswa. Ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan ada manajer. Berarti kalau penghukum, kata-kata yang diambil adalah patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan kelas. Ini sebagai penghukum. Pembuat merasa bersalah, berapa kali Bapak harus bilang, saya Bapak kecewa sama kamu. Ini merasa membuat bersalah. Selanjutnya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Ada yang bisa jawab? Dapat? Nomor 1 itu mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Supaya melindungi kepala kita dari benturan, jatuh, jatuh aspal. Ya. Apalagi? Oke. Ada lagi? Nomor 2, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Yang kedua, mungkin mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari. Sebagaimana kita ketahui bahwa mencuci tangan itu untuk menjaga kita terhindar dari kuman penyakit dan akan membuat kita untuk selalu hidup bersih dan sehat. Mungkin itu. Ya, terima kasih. Dan terima kasih untuk Bu Tina yang telah memberikan tanggapan dan jawabannya dari keyakinan kelas, dan kepada Ibu Ucu juga yang telah memberi tanggapan sangat bagus ya. Terima kasih ya. Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Penggunaan helm ini sangat perlu karena untuk melindungi diri kita dari berkendaraan motor agar kepala kita tidak terbentur. Ya, sangat bagus ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Ini juga sangat bagus dan dijawab sama Ibu Cut, agar tetap bersih ya, untuk melindungi diri kita sendiri. Dan selanjutnya, kegiatan membuat keyakinan kelas. Guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Yang pertama adalah guru berdiskusi tentang peraturan. Kedua, merumuskan peraturan menjadi keyakinan kelas. Berarti dari peraturan baru dirumuskan menjadi keyakinan kelas. Menempelkan keyakinan kelas di kelas. Berarti setelah kita buat keyakinan kelas, kita tempel keyakinan kelas kita di kelas kita masing-masing. Selanjutnya keyakinan kelas. Inilah contoh dari keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi juga ya. Yang pertama, disiplin waktu. Ini sebuah keyakinan kelas. 2, belajar dengan antusias, semangat dan percaya diri. 3, saling menjaga kebersihan dan keindahan. 4, saling menghormati sesama. 5, membantu dan bekerja sama. 6, menghargai guru atau teman yang sedang berbicara. 7, selalu menerapkan 5S: senyum,
Sapa, salam, sopan, santun. 8. Gemar membaca dan menulis sebagai budaya literasi. Inilah salah satu contoh keyakinan kelas. Selanjutnya, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Lebih abstrak dari peraturan, sesuai dengan kondisi kelas kita dan sekolah agar mudah diterapkan. Sedikit saja, keyakinan kelas itu sedikit saja, tidak perlu panjang, sedikit saja agar mudah diingat. Dibuat dalam bentuk positif, berupa pernyataan universal, berarti semua warga sekolah melibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, inilah selanjutnya pelajaran selanjutnya segitiga restitusi sempurna. Coba ibu buat semua. Sempurna. Ya, inilah segitiga restitusi. Ya, kita baca ya. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. Menanyakan keyakinan kelas. Menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa dilakukan. Validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Menanyakan keyakinan kelas, kita semua memiliki motivasi internal. Ayo kita menonton sebuah video. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Nah, dari video yang sudah kita saksikan tadi ada 5 posisi kontrol. Jadi sekarang saya mau bertanya, kira-kira dari kelima posisi kontrol ini yang mana yang sering Ibu gunakan? Yang nomor 1. Coba. Ibunya marah-marah gitu. Kira-kira dari 5 posisi kontrol tadi yang sering Ibu Tina gunakan dengan anak-anak di mana? Apa di posisi penghukum, apa membuat rasa bersalah, apa sebagai teman, apa sebagai manajer? Biasanya saya yang pertama sama yang ketiga berteman. Pertama kalau misalnya kalau sekali atau 2 kali itu saya tegur dulu biasanya. Tetapi kalau misalnya sering-sering itu baru saya menghukum. Nah, itu seperti itu sih biasanya. Terima kasih untuk Ibu Tina yang sudah memberi sarannya tentang video restitusi yang sudah diterapkan di penghukum dan sebagai temannya. Ada lagi kira-kira ya Ibu Kerun?
Kalau saya lebih bertanya dulu apa penyebab dia terlambat. Setelah saya tahu, baru saya ambil sikap. Itu berarti masuk ke posisi manajer ya? Iya. Bagus. Ya, makasih ya. Oke, sama bagus ya. Makasih untuk Bu Firda Butina yang telah memberikan saran tentang video restitusinya. 5 kontrol restitusi. Yang pertama berarti sebagai penghukum, termasuk pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira posisi mana yang lebih tepat kita ambil dari video yang kita saksikan tadi? Di pemantau dan manajer, itu yang lebih tepat kita ambil ya. Kalau di penghukum cenderung menyakiti sebelah pihak, seperti dikasih tahu di posisi di video tadi. Siswa itu akan dendam terhadap kita. Di posisi manajer ini sangat tepat ya. Di posisi manajer, di posisi pemantau. Biasanya di posisi pemantau ini tentang peraturan kelas, tentang peraturan sekolah. Dan di posisi manajer itu sangat tepat. Nanti kita tanya keyakinan kelas kita. Contohnya, misalnya dari tadi keterlambatan datang ke sekolah, Naren. Ibu tuh tanya dulu, kenapa kamu terlambat? Kamu masih ingat nggak keyakinan kelas kita? Kapan kamu akan memperbaikinya? Ini salah satu posisi di manajer. Dan selanjutnya Ya. Ini untuk merekam. Dengan Kan harus ada waktu 20 menit lagi untuk mencukupi jam. Kita 20 sebenarnya 30 menit. Jadi kita suruh ambil peran aja cara ini. Boleh, silakan. Jadi sekarang Ini Pak, ya. takutnya kan kalau dia langsung ambil peran, waktunya nanti masih minus gimana? Kalau bisa lewat Pak. Ya, Ini untuk jangan potong enggak, ini untuk menambahkan video kita mungkin duduk lebih bakal itu Pak. Enggak, ini tinggal ambil kesimpulan aja nih, nggak bisa. Si konek Pak, itu hanya presentasi. Tapi terus Pak. Enggak, mati lampu itu masuk juga. Oke, refresh ya. Buka. Nah, dia mau belah dulu hanya mati lampu. Ya. Coba sampai. Kak ini harus turun ya, jadi mau. Apa ini dari sini? Ya, betul. Ya, dia banyak sih. Coba mereka. Cuma tak garansi terus lebih dulu. Tadi boleh memang. Sebenarnya gampang kok mau lebih. Lagi lu pakai itu si Warwan, kita ngomong aja sebentar di ini ya, presentasi. Lagi lu pakai. Pen aku itu aja dulu gitu. Orang yang dapat dulu. Betul. Pasal. Terus. Jadi. Di mana? Kita wifi-nya. Enggak, wifi. Telepon aja Pak. Sebelahnya gilirannya. Agak langsung. Langsung. Nah, kesimpulan kita belajar hari ini adalah kita sudah mengetahui budaya-budaya positif yang diterapkan di sekolah kita. Salah satunya cara kita menyelesaikan sebuah kasus yaitu dengan 5 posisi kontrol restitusi. Dalam penerapan program disiplin sekolah, disiplin positif, hendaknya guru itu memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer? Ya, posisi manajer yang paling bagus diambil dari 5 posisi kontrol tadi, yaitu menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ya, cukup sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan?
tentang presentasi yang sudah saya paparkan tentang segitiga restitusi, Ibu-ibu. Kalau bagi saya kurang mengerti tentang segitiga restitusi. Bisa Ibu jelaskan? Tentang segitiga Bisa nggak? Bisa. Kalau nggak bisa balikkan ke yang segitiga tadi. Ya, di belakang ini. Nah, itu. Oke, saya jelaskan sedikit tentang pertanyaan Bu Kiri yang kurang mengerti masalah segitiga restitusi. Yang pertama berarti menstabilkan identitas. Contohnya menstabilkan identitas itu kita tanya ini sama kita udah tahu maksudnya siswa itu buat salah, terlambat misalnya. Jadi kita panggil siswanya, kita stabilkan identitas. Kita tanya dulu kabarnya, gimana nih kabarnya hari ini, sehat? Kita stabilkan identitasnya. Udah makan? Katanya. Kamu tahu nggak kenapa ibu panggil? Itu salah satu contoh menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Contohnya, sebagai manusia kita juga punya salah, ibu juga punya salah. Itu tindakan yang salah. Itu contohnya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Setelah itu kita tanyakan keyakinan kelas. Anak, kamu masih ingat nggak keyakinan kelas kita yang udah kita sepakati? Sudah. Habis itu kita tanya lagi, kapan kamu akan berubah? Kapan kamu akan melakukan? Kapan kamu akan memperbaikinya? Itu kedepannya agak lebih baik. Di sini ibu tidak mencari salahnya siapa. Di sini ibu hanya mencari solusi dari permasalahan ini. Seperti itu bukan berarti ada 5 segitiga restitusi yang perlu kita terapkan. Dari 5 ini ada penghukum, ada sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman yang ibu lihat tadi, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Di dalam 5 posisi kontrol ini ada yang sisi negatifnya, ada yang sisi positif. Yang lebih baik diambil adalah di posisi manajer dan pemantau. Sebagai teman bisa juga diambil, cuma sebagai teman ada nilai positif, nilai posisi yang negatifnya karena dia akan tergantung sama gurunya. Misalnya ada sebuah anak kita disuruh sama guru yang lain nggak mau, kadang-kadang guru sendiri mau, gitu. Itu ya kekurangannya di situ. Udah mengerti mungkin lo? Dan ada lagi yang ingin ditanyakan masalah segitiga restitusi. Kalau sudah tidak ada lagi, saya tutup sampai di sini. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup menitnya. Baru 41. Masih tuh gimana nih? Bermain peran apa tadi? Katanya mau bermain peran. Boleh ganti namanya peran? Boleh. Boleh ya. Berarti kita sekarang bermain peran. Ada guru 1 orang dan murid 1 orang untuk menyelesaikan sebuah masalah. Mau dilanjutkan? Iya, mau dilanjutkan jadi pemain peran. Nanti kita sambung video ya. Boleh ya? Boleh berarti Pak Zakir sebagai guru. Boleh. Boleh. Dan Tina sebagai murid. Enggak, saya sebagai anak aja. Enggak, ini saya yang kasih posisi kontrolnya. Maksudnya saya yang kasih ini posisi kontrol yang diselesaikan pembuat merasa bersalah aja. Boleh ya? Oh, kerja. Ya, boleh ya? Boleh. Biar ada waktunya sedikit lagi. Oke. Nah, boleh. Berarti boleh maju ke depan mungkin. Ambil kursi satu. Tunggu dulu, Bu. Dia dilanjut dari proses yang tadi. Oke. Segala ketentuan keumuman. Baiklah, kita akan melihat. Nanti kita akan enak. Baiklah, sekarang kita akan melihat contoh dari penerapan segitiga restitusi. Oke. Yang akan diperankan oleh. Nah, sekarang kita akan melihat peran murid dan guru dalam menyelesaikan sebuah kasus 5 Ulangi. Bulan dari pertama. Ya, apa aja? Nah, sekarang kita akan menyaksikan main peran menjadi seorang guru dan menjadi seorang murid di depan yang akan diperankan oleh Bu Kerul dan Pak Muzakir. Kepada Bu Kerul dan Pak Muzakir, saya persilakan untuk bermain peran
menyelesaikan kasus keterlambatan siswa. Ini sebagai Bu Khairul sebagai anak, Pak Mulaki sebagai guru. Waalaikumsalam. Khairul. Terlambat. Iya, Pak. Memang kan. Bapak tahu. Rumahmu itu jauh kan? Iya, Pak. Kira-kira yang kamu lakukan ini salah tidak? Salah, Pak. Salah. Memang ya. Semua orang itu pernah berbuat salah. Bapak, kamu, mungkin anak-anak lain juga sama. Kita sama-sama manusia, ada salahnya, ada silapnya. Mungkin kita akan mengetahuinya nanti. Tapi sebelumnya, apakah Bu Khairul tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Apa saja? Iya, apa lagi? Menjaga kebersihan, menjaga tugas di sekolah, Pak. Oke, berarti yang Ibu lakukan untuk saat ini yang menurut Ibu Kok Ibu lagi sih? yang menurut Khairul merasa itu sebuah kesalahan tentang apa? Anak sekolah tidak tepat waktu. Iya, berangkat sekolah tidak tepat waktu. Kira-kira menurut Khairul ada nggak solusi untuk menyelesaikan masalah dari Bu Khairulnya? Ada, Pak. Apa? Solusi saya mungkin berangkat sekolah tidak tepat waktu. Caranya? Caranya menghidupkan alarm. Menghidupkan alarm. Kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Khairul untuk menerapkan solusi tersebut? Mungkin kakak saya bisa, abang, bapak. Jadi nanti itu kan menjadi sebuah solusi untuk Khairul agar tidak terlambat lagi ke sekolah. Kira-kira kapan mau dilaksanakan untuk penyelesaian tersebut? Mulai dari besok, Pak. Mulai dari besok. Baik, besok Bapak ingin lihat lagi apakah jalannya sudah bisa tepat waktu, sudah siap untuk menjalankan kesepakatan kelas kita, keyakinan kita kelas yang sudah kita sepakati bersama. Mungkin akan menjadi solusi terbaik dalam mengatasi masalah keterlambatan tersebut. Jadi usahakan ya yang terbaik ya. Silakan Bu. Ya, terima kasih untuk Pak Muzakir dan Ibu Khairul. Tepuk tangan untuk Ibu Khairul. Ibu Khairul dan Pak Muzakir sudah memerankan segitiga restitusi dalam menyelesaikan sebuah kasus keterlambatan. Baik ibu-ibu semuanya, terima kasih atas kesempatannya, kehadirannya hari ini. Semoga pembelajaran yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cita Mutia. Tadi saya mengikuti acara yang disampaikan oleh Bu Intan terkait dengan budaya positif. Maka umpan balik yang dapat saya berikan setelah mendengarkan presentasi dari Bu Intan tadi, sebagai seorang guru, nanti ke depannya saya akan coba menerapkan yang namanya posisi sebagai manajer, karena posisi tersebut terkesan tidak menyakiti siswa dan ditanya kepada siswa terkait dengan keyakinan kelas, kemudian harapan saya ke depan, maka siswa tersebut tidak akan pernah melanggar aturan lagi dan mengikuti keyakinan kelasnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.